Tahukah kalian, sebelum peristiwa G30S meletus, para jenderal Indonesia punya gaya hidup mewah yang kontroversial? Salah satunya, golf. Olahraga elit ini bukan sekadar hobi, tapi simbol perubahan drastis di tubuh militer dari kesederhanaan revolusi menuju borjuisme kekuasaan. Bagaimana golf bisa menjadi alat politik, kritik sosial, bahkan cermin ketimpangan di masa krisis? Simak kisah lengkapnya. Golf dan awal mula perubahan gaya hidup militer. Dalam catatan Haryo Kecik, terungkap bagaimana Ahmad Yani, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, memainkan peran kunci dalam memperkenalkan dan memopulerkan golf di lingkungan petinggi militer dan elit sipil Indonesia. Dalam Pemikiran Militer 2, sepanjang masa bangsa Indonesia, Kecik mencatat bahwa tren ini menandai perubahan mendalam dalam gaya hidup perwira tinggi TNI AD yang sebelumnya dikenal lebih sederhana, berdisiplin, dan menjaga jarak dari kemewahan duniawi. Di bawah kepemimpinan Ahmad Yani, golf berkembang dari sekadar olahraga menjadi simbol perubahan status sosial. Memainkan golf berarti menunjukkan bahwa seseorang memiliki waktu luang, dana pribadi, dan jaringan sosial yang kuat. Ketiganya merupakan lambang kekuasaan dalam masyarakat yang sedang bergerak menuju modernisasi, namun tetap penuh ketimpangan. Kawan-kawan main golf Yani, seperti Bob Hasan, yang kelak dikenal sebagai konglomerat besar era Orde Baru, Ahmad Tirto Sudiro, mantan pejabat dan pengusaha, serta Yunus, mencerminkan bagaimana batas antara dunia militer dan dunia bisnis menjadi semakin kabur. Golf menjadi lebih dari sekadar aktivitas fisik. Ia berubah menjadi arena pertemuan informal tempat berbagi informasi, memperkuat jaringan patronase, serta membangun aliansi bisnis dan politik. Penting dicatat, pergeseran ini berlangsung di tengah perubahan ekonomi dan sosial Indonesia akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an. Krisis ekonomi, ketegangan politik, dan ketidakstabilan nasional membuat para perwira tinggi Angkatan Darat tidak lagi sekadar menjadi penjaga keamanan negara, tetapi juga aktor ekonomi dan politik yang aktif. Dalam konteks ini, golf berfungsi sebagai ruang netral, di mana negosiasi, konsensus, atau bahkan persaingan antar elit bisa dikelola secara informal. Lebih dari itu, tren golf juga mencerminkan terjadinya adopsi simbol-simbol gaya hidup barat oleh elit Indonesia pasca kemerdekaan. Golf, yang pada masa kolonial merupakan hobi eksklusif pejabat Belanda dan komunitas ekspatriat Eropa, kini diadopsi oleh elit nasional baru sebagai lambang keberhasilan, akses, dan modernitas. Dengan kata lain, melalui golf, para jenderal dan pengusaha pasca revolusi kemerdekaan Indonesia membangun citra diri baru, bukan lagi pejuang kemerdekaan sederhana, tetapi pengelola negara dan ekonomi modern yang akrab dengan gaya hidup global, mewah, dan berkelas. Lapangan golf jadi ruang rahasia pertemuan jenderal dan pengusaha. Di sini, bisnis dan politik dibicarakan. Ironisnya, ini terjadi di tengah krisis ekonomi rakyat. Golf versus kesederhanaan revolusi. Haryo Kecik secara tajam mencatat bahwa perubahan gaya hidup di tubuh Angkatan Darat, terutama di kalangan perwira tinggi, merupakan fenomena baru yang mengiringi naiknya Ahmad Yani ke puncak komando. Sebelum era ini, gaya hidup mewah, seperti bermain golf, menyekolahkan anak ke luar negeri, hingga berpoligami, bukanlah bagian dari norma tidak tertulis yang membentuk etos keprajuritan. Perwira TNI AD generasi awal pasca kemerdekaan menghidupi nilai-nilai kesederhanaan, kehormatan, dan solidaritas sosial, yang sebagian diwarisi dari pengalaman revolusi fisik dan tekanan hidup masa perang. Menariknya, perubahan ini tidak terjadi karena adanya peraturan baru yang memperbolehkan kemewahan, melainkan karena disiplin internal dan rasa malu sosial yang perlahan mulai mengendur. Disiplin yang dulunya menuntut hidup bersahaja, kini bergeser menjadi toleransi terhadap konsumsi simbolik. Hidup mewah dijustifikasi sebagai bagian dari kebutuhan status pejabat negara. Golf menjadi lambang utama dari pergeseran ini. Pada masa itu, bermain golf jelas bukan pilihan rakyat biasa. Peralatan golf, seperti stick, sepatu, hingga akses ke lapangan, harus diimpor dan berharga sangat mahal. Satu set stick golf bisa setara dengan penghasilan bertahun-tahun seorang pegawai negeri. Karena itu, golf identik dengan dunia pejabat tinggi, pengusaha kaya, dan elit sosial baru yang muncul dari persilangan dunia militer dan bisnis. Kisah yang dikutip Anton Taba dalam Dua Jenderal Besar bicara tentang Gestapo PKI, memperjelas ikatan sosial yang dibangun melalui golf. Ahmad Yani,
dalam membangun hubungan personal dan profesional, bahkan memberikan seperangkat stik golf kepada Soeharto. Hadiah itu bukan sekadar cenderamata, melainkan simbol pengakuan. Golf menjadi medium membangun solidaritas dan persekutuan di antara para perwira, yang kelak akan memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa besar sejarah Indonesia. Namun, di balik pesonanya sebagai simbol prestise, gaya hidup ini juga membawa konsekuensi sosial dan politis yang besar. Masyarakat luas mulai memandang militer, yang sebelumnya dilihat sebagai penjaga kemerdekaan, sebagai kelompok elit baru yang hidup jauh dari realitas rakyat. Kesenjangan ini, ditambah citra militer yang bergaya hidup tinggi, menimbulkan kecemburuan sosial dan memperlemah legitimasi moral Angkatan Darat di mata publik. Ironisnya, budaya golf yang mempererat solidaritas internal elit militer juga memperbesar jarak antara militer dan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ketidakpuasan sosial terhadap gaya hidup para pejabat, termasuk para jenderal, perlahan menjadi bahan bakar ketidakstabilan politik yang kemudian meledak dalam berbagai bentuk protes di akhir era Soekarno dan awal Orde Baru. Dengan demikian, golf bukan sekadar permainan. Ia adalah cermin dari perubahan mentalitas kekuasaan di Indonesia, dari semangat revolusioner menuju mentalitas elit baru yang nyaman dengan kemewahan, kekuasaan, dan patronase. Ekspansi golf di lingkaran militer. Pengaruh Ahmad Yani dalam memperluas tren golf di kalangan militer tidak hanya terbatas pada lingkaran dekatnya. Salah satu contoh paling menarik adalah bagaimana ia berhasil mengajak Sumitro, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Mula Warman, untuk beralih dari tenis ke golf. Awalnya, Sumitro lebih menyukai olahraga tenis yang lebih dinamis dan cenderung egaliter. Namun setelah beberapa kali mencoba bermain golf di Balikpapan, ia mulai ketagihan. Tidak hanya pada aspek olahraganya, tetapi juga pada gaya hidup dan jaringan sosial yang mengikuti permainan tersebut. Balikpapan, sebagai kota pusat industri minyak, memiliki karakteristik unik. Kekayaan sumber daya alamnya menarik investasi besar, termasuk dari perusahaan-perusahaan asing, yang membawa serta budaya konsumsi kelas atas. Kota ini dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, bioskop, dan tentu saja, lapangan golf. Fasilitas ini awalnya ditujukan untuk kalangan ekspatriat dan elit lokal, tetapi dengan cepat menjadi bagian dari gaya hidup para pejabat militer yang bertugas di sana. Dalam konteks ini, lapangan golf bukan hanya tempat berolahraga, melainkan juga ruang sosial eksklusif, tempat berburu koneksi politik dan bisnis, membangun jaringan kekuasaan, serta mempererat solidaritas di antara elit militer. Bermain golf berarti menjadi bagian dari klub informal elit negara, sebuah dunia kecil yang semakin jauh dari kehidupan rakyat kebanyakan. Ketagihan Sumitro terhadap golf juga mencerminkan perubahan mentalitas di kalangan perwira tinggi, dari ethos asketis yang berorientasi pada tugas negara, bergeser ke ethos baru yang lebih menekankan kenikmatan pribadi, prestise sosial, dan jejaring kekuasaan. Aktivitas ini, pada akhirnya, tidak hanya mempererat relasi antar perwira, tetapi juga membuka akses mereka ke dunia bisnis dan ekonomi, sebuah perkembangan yang menjadi ciri khas militer Indonesia di masa Orde Baru. Lebih jauh, ekspansi tren golf ini beriringan dengan menguatnya politik militer dalam ranah sipil. Para jenderal bukan hanya pengendali kekuatan bersenjata, tetapi juga pemain utama dalam perekonomian nasional, terutama setelah institusi-institusi seperti Yayasan Kartika Eka Paksi, TNI AD, membangun imperium bisnis. Dalam konteks tersebut, golf menjadi bagian dari budaya politik baru, budaya kekuasaan yang dibungkus dalam simbol-simbol modernitas dan kemewahan. Dengan demikian, ekspansi golf di kalangan militer yang dimulai dari kebiasaan kecil Ahmad Yani dan lingkarannya, berkontribusi pada transformasi struktur kekuasaan di Indonesia, dari militer sebagai kekuatan moral revolusioner, menjadi militer sebagai bagian integral dari kelas penguasa dan pengusaha nasional. Golf pasca G30S dan kritik sosial. Pasca peristiwa tahun 1965, ketika kekuasaan politik di Indonesia bergeser secara dramatis dari Soekarno ke Soeharto, dan militer tampil sebagai kekuatan dominan, gaya hidup mewah para perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mulai menuai sorotan tajam. Golf, bersama dengan rumah megah, mobil mewah, pengawalan pribadi, dan perilaku playboy, menjadi simbol perubahan karakter sosial militer yang semakin berjarak dari rakyat. Dalam pidatonya yang tercatat di Harian Berita Yuda, 15 Juni 1967, Mayor Jenderal Amir Mahmud, Pangdam 5 Jakarta Raya, dengan jujur mengakui bahwa atribut-atribut kemewahan itu dijadikan alat serangan politik terhadap ABRI. Yang menarik, kritik ini tidak datang dari sisa-sisa kekuatan kiri yang sebagian besar sudah dihancurkan, melainkan dari kalangan nasionalis, teknokrat, dan aktivis anti-komunis sendiri.
Mereka yang sebelumnya mendukung penghancuran PKI, kini mulai merasa gelisah melihat transformasi ABRI dari kekuatan rakyat menjadi kelas penguasa baru yang bergelimang fasilitas. Golf, dalam konteks ini, menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ia berubah menjadi metafora ketidakkaan sosial para jenderal terhadap penderitaan rakyat di tengah krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Lapangan golf, luas, hijau, eksklusif, menjadi simbol keterasingan elit baru dari realitas rakyat yang setiap hari harus berjuang dengan inflasi, kelangkaan pangan, dan pengangguran. Namun, meski dihujani kritik, para jenderal mempertahankan golf sebagai bagian integral dari gaya hidup mereka. Bagi mereka, golf bukan hanya rekreasi fisik, tetapi juga ruang negosiasi kekuasaan informal, tempat membicarakan strategi politik, konsolidasi bisnis, hingga distribusi jabatan. Di tengah tekanan politik pasca G30S, bermain golf menawarkan sejenak pelarian dari beban berat mengelola transisi nasional yang penuh ketegangan dan intrik. Lebih dalam lagi, keberlanjutan hobi golf di kalangan militer memperlihatkan betapa gaya hidup elit bisa bertahan, bahkan dalam iklim politik penuh gejolak. Kritik terhadap kemewahan militer, pada akhirnya, tidak berhasil mengubah perilaku elit tersebut secara fundamental. Sebaliknya, hal ini justru mempertebal sekat sosial antara rakyat dan aparat negara, membuka jalan bagi munculnya ketidakpuasan baru yang kelak memunculkan gerakan protes pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, seperti Malari 1974. Dengan demikian, golf di era pasca G30S tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga menjadi indikator penting tentang transformasi politik, ketimpangan sosial, dan arah kekuasaan di masa awal Orde Baru, sebuah kekuasaan militeristik yang dibungkus dalam simbol modernitas, namun rapuh karena jaraknya dengan realitas rakyat. Golf mungkin hanya permainan, tapi ia mengungkap lebih banyak bagaimana kekuasaan berubah, bagaimana militer menjadi elit, dan bagaimana ketimpangan sosial bisa memicu gejolak. Pelajaran sejarah ini masih relevan hingga kini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah gaya hidup elit masih menjadi masalah di Indonesia? Share di komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah yang mengungkap sisi tersembunyi Indonesia.